Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian tidak lupa kami ingatkan untuk diri kami sendiri dan juga untuk jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, sehingga tidak lama lagi, 1 bulan lagi atau kurang dari 1 bulan, kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antara persiapan yang barangkali perlu untuk kita perhatikan adalah dengan memperhatikan sholat kita. Kita perhatikan sholat kita dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Allah berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi kaum yang beriman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat 5 waktu yang ada dalam sehari semalam dimulai dari sholat zuhur, yakni ketika matahari sudah mulai tergelincir dari tengah langit. Kemudian sholat asar, yakni dimulai ketika bayangan suatu benda lebih tinggi dari benda itu sendiri. Kemudian sholat maghrib dimulai dari ketika matahari tenggelam sempurna. Kemudian sholat isya dimulai dari ketika semburat merah di ufuk barat sudah mulai hilang. Dan sholat subuh
dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Inilah sholat 5 waktu yang hendaknya kita perhatikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita perlu untuk memperhatikan sholat-sholat kita? Karena sholat ini adalah ibadah yang agung. Dia adalah rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua. Sebagaimana dalam hadis Jibril, Rasulullah mengatakan, wa tuqimas shalah, dan tegakkanlah sholat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat yaitu sholat, menunjukkan agungnya perintah sholat ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara agungnya sholat, kenapa kita harus memperhatikannya adalah karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis dari Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab di hari kiamat atas orang hamba adalah sholatnya. Sehingga ketika sholatnya baik, maka baik amalan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, ketika sholatnya buruk, maka amal yang lain ikut buruk. Sehingga sholat menjadi barometer amal seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pentingnya sholat, sehingga kita harus memperhatikannya sebelum datangnya bulan Ramadan, adalah sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Pembeda antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya jika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka tidak ada lagi batas antara dirinya dengan kekafiran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis sahabat Buraidah, Rasulullah mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya perjanjian antara kami, yaitu orang-orang Islam, dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat. Sehingga barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ancaman yang tegas dari Rasulullah SAW, bahwasanya pembeda antara seseorang dengan kekafiran, pembeda antara seorang muslim dengan orang non muslim adalah sholatnya. Sehingga seseorang yang meninggalkan sholat, baik karena dia mengingkari kewajibannya, atau karena dia malas, atau karena dia meremehkan, maka dia bisa terjatuh kepada kekafiran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga sholat kita. Yang pertama, karena sholat adalah amalan yang besok pertama kali dihitung di hari kiamat. Yang kedua, karena sholat adalah menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Seorang muslim maka dia sholat, dan orangnya kafir dia tidak sholat. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah seorang ulama, Syekh Muhammad ibn Sulaiman ibn Utsaimin, beliau ditanya, apa hukumnya orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak sholat?
Apa hukumnya? Orang yang berpuasa Ramadan tetapi dia tidak sholat 5 waktu. Maka beliau menjawab bahwasanya orang yang seperti ini maka puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berarti dia sudah melanggar perjanjian. Karena perjanjian batas seorang muslim dengan seorang kafir adalah sholatnya. Sehingga ketika dia tidak sholat maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan keluar dari agama Islam maka amalannya tidak lagi diterima. Termasuk di sini adalah puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini penting bagi kita untuk menjaga betul sholat kita, tidak meremehkannya, tidak malas, bahkan tidak meninggalkan bagaimanapun keadaannya. Kalau puasa Ramadan dia sakit maka boleh tidak puasa. Kalau zakat dia tidak mampu maka boleh tidak berzakat. Kalau haji dia tidak mampu maka boleh tidak berhaji. Tetapi sholat tidak. Selama akal masih ada, selama nafas masih ada, maka sholat diwajibkan dengan berdiri. Tidak mampu dengan duduk, tidak mampu dengan berbaring, tidak mampu dengan isyarat. Inilah pentingnya sholat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika kita dahulu pernah meninggalkan sholat, baik karena malas, baik karena meremehkan, maka segeralah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang pertama, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Berarti kita meninggalkan meremehkan sholat. Jangan lagi meremehkan sholat. Kemudian yang ketiga, dengan cara kita menyesalinya. Kita betul-betul menyesali pernah meninggalkan sholat. Dan kemudian yang keempat adalah dengan cara kita bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Bertekad kuat tidak lagi mengulanginya, tidak lagi meninggalkan sholat. Dan yang terakhir, dengan cara kita melakukan perbaikan, yaitu kita kerjakan sholat 5 waktu dengan giat, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Semoga dengan ini taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.